Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa kembali dengan saya, Tony Aditya, yang bukan siapa-siapa, dan juga saya, Hendri Cokrokusumo, yang juga bukan siapa-siapa, hanya rakyat biasa yang kalau boleh bersuara. ya, Mas Joko, juga ini kita ngobrol yang teman dan anget sekarang ini ya, inilah ya, mana anget. Namanya gendu-gendu rasa ya berbagi rasa. Karena kan ada seorang tokoh yang lagi katakanlah sorotan masyarakat ya, Mas Cokro ya. Jadi saya jadi teringat pada waktu pelajaran sejarah zaman SMP ini ya. Di Panembahan Senopati itu pernah tidak mengakui salah satu anaknya yang bernama Raden Damar atau Joko Umbaran. Panembahan Senopati ini kalau tidak salah ini ya, di dalam sejarah itu pada saat meninggalkan si anak itu Panembahan Senopati meninggalkan keris pusaka ya, keris pusaka. Nah ini dengan membawa yang tadinya si Joko Umbaran atau Raden Damar itu tidak diakui oleh Panembahan Senopati, dengan membawa keris beliau akhirnya diakui oleh Panembahan Senopati, dan nama Raden Damar dan Joko Umbaran itu diganti oleh Panembahan Senopati dengan nama Raden Pangeran Purbaya. Nah ini Mas Cokro ya, terkait dengan nama ini ya. Sebenarnya lain kali kita juga akan ngomong soal nama jadi loh Mas Cokro. Lain kali ya, kalau zaman sekarang kan sudah tidak ada yang namanya Slamet, Sugeng, Waluyo, lalu Basuki, itu jarang sekali yang menggunakan nama itu ya. Nah ini tentu saja terkait dengan apa yang sekarang jadi tokoh yang lagi jadi sorotan ini kok menggunakan nama Purbaya Yudi Sadewa. Nah, padahal Sadewa dalam pewayangan juga ada Nakula Sadewa. Ini mungkin orang tuanya Pak Purbaya ini punya punya pegangan falsafah, filosofi. Ini ada filosofinya ini tentang nama Purbaya Yudi Sadewa ini, Mas Cokro. Ada. Di dalam filosofi Jawa itu Purbaya Yudi Sadewa adalah sebuah konsep filosofi Jawa yang merujuk keseimbangan antara keselarasan alam dan kehidupan manusia. Jadi hablum minanas wa hablum minallah, dan semesta alam ini harus selaras. Terus Purbaya sendiri menunjuk asal usul atau leluhurnya. Yudi itu berarti keberanian pertarungan. Sadewa kekuatan ilahi, itu kan dari langit. Dewa. Sadewa. Jadi terjemahan bebasnya itu kalau Purbaya Yudi Sadewa adalah sebuah konsep Jawa yang menselaraskan antara alam semesta ini dengan kehidupan manusia yang sedang dilakoni ini, kemudian dengan spiritual. Artinya harus di hablum minallah. Jadi tidak serta-merta kita itu hidup di alam dunia itu sekepenake dhewe, merusak alam. Berarti tidak ada keselarasan keseimbangan ya. Kemudian merujuk lagi kepada keberanian Yudi, keberanian atau pertarungan, keberanian untuk mendobrak sesuatu yang tidak orang lain tidak berani, tapi ini mendobrak kebenaran loh, bukan mendobrak kebatilan ya, tapi kebenaran. Jadi dalam hidup ini, di samping kita harus selaras dengan alam semesta ini, terus dengan kehidupan bertetangga, bersilaturahmi, berhablum minanas, kemudian ada keberanian untuk mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, atas dasar Sadewa, kekuatan ilahi. Nah ini kalau dikaitkan dengan katakanlah
apa namanya filosofi Jawa ini ya Iya. memang kalau tadi dikaitkan dengan anaknya Panembahan Senopati, Raden Purbaya. Kemudian Yudi ini kalau kita ambil dari mungkin ini mungkin ya, ini mungkin orang tuanya Pak Purbaya Yudi Sadewa ini juga mengambil nama dari pewayangan Yudhistira. Nah ini orang yang tidak apa namanya Yudhistira adalah tokoh yang tidak pernah berbohong. Jadi kejujurannya nomor 1. Iya, jadi diharapkan oleh orang tuanya ini bertekad seperti tekad bulatnya seperti Pangeran Purbaya untuk apa namanya bahwa bertekad untuk diakui sebagai anaknya Pangeran Panembahan Senopati, terus kejujurannya berdasarkan dari Yudhistira itu. Kemudian Sadewa ini kan dalam pewayangan itu kalau ada kembar Nakula Sadewa, kalau Nakula itu pandai dalam gladi peperangan, tapi kalau Sadewa ini pandai dalam keilmuan, baik secara habluminanas maupun habluminallah. Nah ini kemungkinan besar apa yang diharapkan oleh orang tua beliau bisa apa namanya nama-nama itu bisa mengejawantah dalam kehidupan sehari-harinya. Nah ini kira-kira apa yang saya sampaikan benar apa yang wallahu a'lam menurut gitu ya. Analisis saya, jadi pemberian kebetulan beliau sih orang Sunda ya, makanya Purbaya Yudi Sadewa namanya. Tapi sebenarnya kalau merujuk kepada filosofi Jawa itu Purboyo Yudi Sadewa itu memang diharap setiap pemberian nama kepada anak itu kan mengandung doa. Iya. Jadi jadi Purbaya yang diambil itu dari putra Panembahan Senopati yang bertekad kokoh ingin dia akui sebagai anak Raja Mataram, ya, dengan pengorbanan ibunya sampai bunuh diri. Terus ini kerisnya dikasihkan sama anaknya itu bahwa ini dulu ayahnya, ayahmu, ini. Nah ini berarti kan dia perjuangan dan mencapai satu tujuan dia walaupun tentunya kan banyak yang merintangi ya jalan menjadi anak raja kan mesti tidak sembarangan kan banyak yang merantangi. Kalau segampang gue lah. Gitu ya. Kemudian ya itu tadi Yudi peperangan berani menerabas ya, menerabas demi kebenaran kan dengan kekuatan Sadewa, kekuatan langit dari Tuhan. Ya kalau zaman dulu ya wahyu. Dari yang kuasa lah ya. Dari yang kuasa, jadi tidak terlepas bahwa hidup ini sebenarnya memang harus seimbang. Eling lan waspada. Eling lan waspada. Eling di mana bahwa kita hidup sekarang ini hanya sementara, hanya fana. Waspada ketika kita hidup ini kita harus bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Dampaknya bagaimana kehidupan ini, kalau saya melangkah begini efeknya begini, kalau kita melangkah ini efeknya nah itu harus diejawantahkan dalam perilaku sehari-hari. Mungkin ini kalau dirujuk dengan filosofi Jawa ini Pak Menteri Keuangan ini bendahara negara ini kayaknya kok cocok nih dengan nama itu, dia terabas dengan gaya koboinya, dia bukan ya kadang-kadang yang dulu pejabat nggak pada berani ceplas-ceplos seperti beliau itu ya. Orang nek wong Jawa mau bilang orang dengaling-aling ya, tapi demi kebenaran. Beliau pernah bilang di sisa hidup saya tidak punya apa-apa, saya ingin berbuat banyak untuk rakyat. Nah, ya ini mudah-mudahan. Ya itu yang mudah-mudahan saja, tentu saja seperti saya yang bukan siapa-siapa, hanya rakyat jelata yang kalau boleh ingin bersuara, ya sangat berharap apa yang diberikan oleh orang tua beliau, nama beliau, Purboyo Yudi Sadewa ini betul-betul bisa menjiwai, mendalami, dan mengekspresikan dengan sungguh-sungguh. Artinya keberanian ada, kejujuran ada, kepandaian juga ada. Beliau ada semua itu ya.
Pak Purboyo itu secara keilmuannya ya, dia kan juga alumni luar negeri juga ya, dan kejujurannya sudah tidak bisa diragukan lah, sudah pejabat termasuk pejabat yang clean ya, clean government istilahnya. Kemudian Yudi itu keberanian tadi mengungkapkan sesuatu yang tidak pernah diungkapkan oleh sebelumnya. Kejujuran dari Yudhistira itu. Jadi Yudhistira itu, karena tokoh Yudhistira ini tokoh yang yang paling tua kan itu. Iya. Dan Yudhistira paling tua, jujur sekali, tidak pernah berbohong, darahnya putih, sampai istrinya diminta aja dikasihkan. Ini luar biasa itu ya, Yudhistira itu. Jadi di sini mengajarkan, mudah-mudahan ini seperti harapannya orang tuanya Pak Purboyo ini, mudah-mudahan anak ini bisa betul-betul menjadi anak yang mumpuni dalam segala hal. Ya, sekolahnya pinter, kemudian jadi pejabat dia juga tidak korup, kemudian ya megang kejujuran lah, memegang kejujuran di atas segala-galanya. Nah, dia berulang kali kepengen sisa hidupnya untuk mengabdi kepada rakyat. Ini terkait dengan nama ya, tentu saja mudah-mudahan nama-nama itu bisa mengikuti perjalanan hidup yang seperti yang diharapkan. Diberi nama itu kan diharapkan bisa bocah bisa niru jeneng piye nama ini, mestinya waktu itu ada yang tanya kok dijenengi gue sih Pak, kan seperti itu mungkin. Ya lalu diterangkan ini Purboyo seperti ini loh. Yudi ini terambilkan dari nama Yudhistira, ini Sadewa ini dari itu juga, wayang juga nama itu, sehingga mudah-mudahan anak saya bisa mengekspresikan atau katakanlah berperilaku seperti ini, kan itulah. Padahal nama-nama orang Jawa itu bagus-bagus loh ya, kayak Soekarno. Karno itu kan mendengar hal yang baik. Nah, waktu itu Bung Karno kan namanya Soekarno, yang mendengarkan suara rakyat, kan gitu ya. Soeharto. Nah, Soeharto itu membuat makmur Indonesia ya, karena apapun yang terjadi tidak ada manusia yang sempurna kan gitu ya. Pasti ada kekurangan. Bung Karno pun begitu, Soeharto pun begitu. Nanti kita ungkap gitu, episode yang akan datang nama-nama Jawa yang mengandung misalnya Cokro Noto Nagoro itu. Cokro itu kan roda, dan Noto itu menata, Nagoro itu jadi bagaimana cara menata negara dengan perputaran zaman. Itu besok-besok ya. Itu kelas high lah ya, para kiai gitu ya. Yang masyarakat kita sendiri seperti nama Slamet kan kita sudah jarang kenal, nama Sugeng kan juga sudah bicara kita. Kemarin ada yang nama Basuki yang kita. Kemarin ada yang komen ya, suwe ora krungu blak ketiran. Nah, kita itu termasuk blak ketiran ya. Iya, Pak Eko itu kalau nggak salah yang komen. Suwe ora ngokok suara blak ketiran. Ini kita ini yang blak ketiran ya. Blak ketiran ya. Bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Itu cobakan ya. Nah itu ya memang seperti itulah. Mungkin seperti saya, mungkin diberi nama seperti nama saya aslinya kan bukan Tony ya, tapi ini kenapa saya disebut Tony kok? Yang ngetoni tidak diharapkan lahir, waktu itu tidak menyangka kalau saya dilahirkan ngetoni kayak gitu loh. Nah ternyata dalam kehidupan sehari-hari ini saya juga sering ngetoni kayak Mas Cokro sering kangen karo nyong kangen itu dolan memang ngobrol-ngobrol Hendri juga sama aja ini seperti itu. Nah mungkin di lain kesempatan kita akan coba ngobrol tentang falsafah nama. Falsafah Jawa, tapi sebetulnya sekarang itu sama aja ya. Kalau sekarang ada nama Muhammad siapa itu, Muhammad ini laki-laki terpuji, ya kan.
Nah itu kalau kita ambil dari Timur Tengah kita Ibrahim atau siapa itu kan gitu ya. Nah di Jawa sendiri namanya bagus-bagus sekali. Nah, iya, seperti Pak Kukwono, Iya. Hamengkubuwono, Iya. Paku Alam, Nah Sutowijoyo, iya Danang Sutowijoyo lalu Panembahan Senopati, iya, kayak gitu loh. bagus semua. Iya. Iya. Nah, tentu saja di lain kesempatan kita akan coba ngobrol tentang nama ya. Iya. Sebetulnya nama itu kan apa namanya, ada yang ngomong apalah artinya sebuah nama. Padahal BJAD. ya, itu kan ada apalah artinya sebuah nama. Padahal nama itu melekat dalam hidup dan Iya. kehidupan Iya. kayak gitu. Artinya lu jenenge kopi, lu kelakuannya kayak gue, ada gitu loh ya, Mas Sokro ya. Katakanlah, mohon maaf ini misalnya kayak Purbaya Yudi Sadewo itu kan Mencerminkan kasatria yang sempurna lah. sempurna katakanlah Iya. manusia itu, tapi kelakuannya katakanlah katakanlah melenceng dari Wah, segala itu kan gitu. lo sesuai kalau jenengnya kan kayak gitu ya. Malah dulu kalau orang-orang kita dulu biasanya pakai nama pasaran ya, Ponira, Ponidi, Lahiran iya gitu ya, iya. telepon Iya. gitu ya. Iya. Padahal kalau bicara soal beton itu kan ada juga falsafah Jawa yang mengatakan bahwa yang wong sing laire pon duwe kelebihan ini itu, Iya. kekurangannya ini sudah di Ada. ini Ada apa ya pakemnya lah ya karena Iya. sing lahiran legi dia Iya. kelebihannya ini. Nah ini kalau berbicara soal seperti tadi mau bogi lahiran Rebo Legi, Iya. Iya. sedangkan yang barat tapi sebenarnya lahirannya Rebo Legi kan itu. Nah ini ada juga mengandung arti ya kan, Ada. apa namanya, Anggoro. Anggoro ini Selasa. ya Anggoro Kasih katanya, Selasa Kliwon. lahiran Selasa Kliwon ini gitu. Nah ini sebetulnya mengandung falsafah juga yang jangan hendaknya berbicara soal nama itu apalah artinya sebuah nama itu jangan ya keliru ya gitu ya. Iya, di dalam Islam juga dikatakan bahwa nama itu adalah doa. Ya termasuknya seperti itu ya, harapan. Kasihlah nama-nama yang baik karena sebenarnya nama itu adalah doa. Terus Tony Bromocora, kan yo yang anu ya, oh jadi umroh, oh jadi besi Tony Bromocora. Ya tapi kan dalam hal kaitan nama ini memang ada filosofinya sebetulnya seperti itu ya, seperti tadi diceritakan oleh Mas Sokro kan tadi ya, kita ngobrol soal Purbaya Yudi Sadewa itu pun sebetulnya mengandung falsafah filosofi yang mendalam. Iya, dari pewayangan di Jawa, pewayangan, perpaduan dari budaya Jawa, dari nama keraton ya, Purbaya itu kan nama keraton ya, dari Pangeran Purbaya, dari keraton, kemudian asimilasikan dengan wayang ya. Yang budaya Jawa juga. Iya. Jadi memang seperti itulah orang tua kita memberi nama kepada anak-anaknya, tentu saja diharapkan dari nama itu tercermin perilaku seperti yang ada dalam nama itu, kan gitu ya. Mudah-mudahan beliau nonton ini nanti. Tentu saja itu yang bisa saya dengan Mas Sokro obrolkan. Mohon dimaklumi sekali lagi, saya yang bukan siapa-siapa, Mas Sokro ya bukan siapa-siapa, hanya ingin bersuara sebagai rakyat jelata karena sekarang ini lagi disorot sekali nama Purbaya Yudi Sadewa. Saya secara pribadi Mas, saya mendoakan supaya beliau Bapak Menteri Keuangan ini Pak Purbaya Yudi Sadewa diberi kekuatan lahir dan batin untuk membantu rakyat Indonesia supaya keluar dari kemiskinan. Ya. Oke. Ya, jadi seperti itulah yang meskipun hanya kulitnya tok ya, Mas Sokro seperti biasanya saya bukan siapa-siapa, Mas Sokro juga bukan siapa-siapa ya, ngertinya kulitnya tok. Tapi bagi Anda sekalian yang lebih mengetahui tentang hakikat ataupun juga filosofi nama, monggo disampaikan dalam saran, kritik ataupun masukan
Dan jangan lupa sekali lagi kami mohon kesediaan Anda untuk like, share, dan subscribe. Itu gratis semua ya. Iya. Oke, jadi hanya itu yang bisa kami sampaikan dari saya, Tony Aditya, yang bukan siapa-siapa, dan Mas Sokro yang juga bukan siapa-siapa, hanya rakyat jelata yang kalau boleh ingin bersuara. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk para sahabat.